telah tetapkan mengikut Yesus, tak mau mundur, tak mau mundur. Ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, tak mau mundur, tak mau mundur. Ku Telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, ku telah tetapkan mengikut Yesus, tak mau mundur, tak mau mundur. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. telah tetapkan Suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Shalom Sobat ICC dimanapun Anda berada, selamat datang di ibadah online ICC. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dan saat ini saya mengajak saudara sekalian untuk mempersiapkan hatimu, bersama-sama kita naikkan pujian yang terbaik untuk Tuhan. Yesaya 28 ayat 16, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagai dasar di Sion sebuah batu, batu yang teruji, sebuah batu penjuru yang mahal, suatu dasar yang teguh. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Worthy of every song that could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Yes, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. You are worthy, worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring.
worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, Jesus, Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Yes, we'll live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. You are holy. You are holy. Yes, you are. Yes, you are. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love, Lord. Yes, and I will put my trust alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are, and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love, upon your love, and I will put my trust in you alone. I will build my life upon your love, Lord, upon your love. Yes, and I will put my trust in you alone, and I will not be. Kami nyatakan Yesus Tuhan, kami perlukan Yesus Tuhan, kami ingin
bertata berkuasa atas seluruh hidup kami. Kami nyatakan Yesus Tuhan, kami perlukan Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan selamanya. Kami nyatakan Yesus, kami perlu Kau Tuhan, Yesus Tuhan, kami ingin Kau bertata berkuasa atas seluruh hidup kami. Kami nyatakan Yesus Tuhan, kami perlu Kau Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan selamanya Yesus Tuhan. Mari saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, mari kita renungkan kembali bahwa hanya ada satu nama, Yesus Kristus. Nama yang berkuasa di tengah-tengah setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Biarlah semua yang bernafas memuji dan meninggikan nama Engkau, Yesus Kristus. Nama yang dinyatakan atas setiap kehidupan kami. Nama yang layak mendapatkan kemuliaan. Terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan, kami teringat akan generasi Tuhan. Kami berdoa biarlah setiap generasi di tengah-tengah kami saat ini hidup juga tetap dinyatakan nama Tuhan. Kami berdoa buat setiap anak-anak, remaja, orang tua, bahkan senior. Setiap musim di dalam kehidupan kami, orang-orang yang menaruh pengharapan di dalam Engkau, percaya hanya nama Engkau saja Tuhan, yang ada bersama dengan kami. Kami berdoa untuk setiap apapun yang kami jalani hari-hari ini Tuhan. Buat setiap anak yang menjalani pendidikan, berjalan bersama dengan Kristus. Buat setiap orang-orang yang menjalani kuliah, bahkan masuk mencari pekerjaan. Saat ini mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Buat setiap orang tua, setiap pebisnis, setiap karyawan, setiap usahawan, berdoa setiap apapun yang dikerjakan hanya di dalam nama Yesus. Dan kami percaya ketika kami berjalan di dalam Engkau, ada hal-hal yang luar biasa, ada begitu banyak hal-hal yang mengagumkan kami lihat karena Engkau bekerja bersama dengan kami. Bahkan buat para senior, kami percaya Tuhan, wisdom mereka juga kami butuhkan. Kami sebagai generasi mau bergandeng tangan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Engkau, karena kami percaya Tuhan, urapan-Mu turun atas kami. Terima kasih Yesus, nyatakan terus apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap level kehidupan kami saat ini. Saat ini saya mengajak saudara juga, dimanapun Anda berada, mari kita mempersiapkan persembahan kita, karena kita percaya apa yang kita berikan saat ini berasal dari apa yang menjadi ucapan syukur kita dan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami juga percaya Tuhan Engkau yang layak mendapat persembahan dari kami Tuhan sebagai ucapan syukur kami ya Bapa. Engkaulah yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang mendapat puji-pujian Tuhan dari kehidupan kami Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan ya Bapa. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami terima berasal dari Kau saja Bapa. Kami memeteraikan setiap persembahan kami saat ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Mari semua yang percaya katakan amin.
Ya, shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik, terpelihara dalam segala sesuatu karena Tuhan kita senantiasa menyertai setiap saudara dan saya dimanapun kita semua berada. Kita akan melanjutkan satu seri yang baru saja kita bahas kemarin. Mari kita sama-sama bersatu hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur bahwa setiap kali kesempatan diberikan atas setiap kami untuk bisa menerima benih firman yang hidup. Kami percaya pada waktu kami mendengarkan firman, benih itu jatuh di tanah hati kami yang subur. Kami siap untuk menerimanya. Dan biarlah firman yang kami dengar akan mentransformasi cara pandang setiap anak-anak-Mu dan kehidupan kami. Roh Kudus terus akan bekerja, memiliki kehidupan yang berbuah banyak bagi kerajaan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucapkan syukur, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap, sama-sama katakan Amin. Praise the Lord. Sekali lagi apa kabarnya? Puji Tuhan, saya percaya semua baik-baik saja. Gak kerasa sudah bulan Maret, setahun sudah pandemi, dan kita sedang membahas kali ini satu seri. Beberapa minggu yang lalu kita mulai Walking with Jesus. Kalau saudara pertama kali join, welcome. Ini adalah bagian yang ketiga, ya, Walking with Jesus atau berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita sedang mempelajari keteladanan daripada Tuhan Yesus. Kalau kita berjalan bersama dengan Dia, apa yang kita bisa pelajari daripadanya sehingga kita bisa menjadi pengikut Kristus yang benar. Seseorang yang sungguh berjalan bersama dengan Dia pasti akan mengalami satu transformasi. Karena kita melihat dari kehidupan murid-murid Tuhan Yesus, dikatakan firman Tuhan bahwa mereka adalah orang-orang yang biasa. Tetapi karena mereka have been with Jesus, karena mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka mengalami satu transformasi yang dahsyat. Dan kita ingin belajar daripada keteladanan Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus hidup dalam kesehariannya. As we walk with Jesus, pada waktu kita berjalan bersama dengan Dia, apa yang kita bisa pelajari. Dan ini adalah bagian yang ketiga. Saudara, pada berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita pasti bisa melihat satu hal ini, bahwa Yesus adalah pribadi yang melayani. Kehidupannya selalu melayani setiap hari. Gaya hidup kesehariannya adalah pelayanan. Dia menolong banyak orang yang buta dicelikan matanya, yang tuli mendengar, yang lumpuh berjalan. Setiap hari Dia melayani. He is a man of purpose. Itu judul part yang ketiga kali ini. A man of purpose. Seseorang yang memiliki tujuan di dalam kehidupannya. Nah, Tuhan Yesus katakan ini bahwa Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Tuhan Yesus deklarasikan tentang purpose-nya, tujuan hidupnya. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi justru untuk melayani. Untuk memberikan nyawaku bagi tebusan banyak orang. Jadi melayani dan memberikan nyawanya untuk menebus setiap dosa kita. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita perlu perlengkapi pikiran kita dengan pikiran yang seperti ini. Kalau Yesus datang untuk melayani, kita pun ada untuk melayani. Ya. Coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Haleluya. Ini tujuan hidup. Pelayanan Tuhan Yesus telah memberikan panggilan hidup yang baru atas setiap kita. Saya tulis ini, pelayanan adalah panggilan hidup bagi setiap orang percaya. Karena apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, pelayanan Tuhan Yesus telah memberikan tujuan hidup yang baru bagi kita. Untuk apa? Untuk melayani. Jadi kalau bicara pelayanan, itu panggilan hidup. Semua orang percaya, saudara. Karena Yesus datang untuk melayani, kita pun ada untuk melayani. Praise the Lord. Nah, saudara, apa yang perbedaannya kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus, kita masuk ke dalam, bagaimana kita bisa belajar dari prinsip-prinsip Yesus melayani. Karena Yesus melayani berbeda dengan cara dunia melayani. Ada beberapa prinsip yang saya mau bagikan, ada 5 prinsip. Yang pertama adalah Yesus melayani karena mengasihi. Ya, dasar pelayanan Tuhan Yesus adalah karena Dia mengasihi. Matius 14 ayat 14 dikatakan begini. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Nah, saudara, dasar Yesus melayani karena Dia pada waktu Dia melihat kebutuhan, Dia bisa merasakan penderitaan orang, kelemahan orang, lalu timbullah belas kasihan, dan bukan sampai di situ, Yesus kemudian Dia melayani dan mujizat terjadi. Nah, kalau kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, kita perlu mengikuti jejak yang sama. Saudara dan saya perlu membuka mata kita untuk melihat kebutuhan yang ada di sekitar kita. Dan ketika kita melihat kebutuhan, apakah ada belas kasihan yang muncul dalam hati saudara dan saudara mau melakukan sesuatu untuk melayani mereka? Jadi dasar kita melayani orang bukan karena kita punya waktu, bukan karena kita punya talenta, bukan karena kita bisa. Dasar kita melayani orang lain adalah kasih. Karena kita mengasihi. Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus, kita bisa melihat itu dalam diri Tuhan Yesus. Dia melayani karena Dia mengasihi, saudara. Praise the Lord. Itu prinsip yang pertama, melayani karena mengasihi. Yang kedua adalah melayani, prinsip dasarnya adalah melayani memerlukan pengorbanan. Ini yang kita bisa melihat dari diri Tuhan Yesus pada waktu Dia berjalan bersama dengan murid-muridnya. Yohanes 10 ayat 11 dikatakan demikian. Akulah gembala yang baik. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus melayani tidak dengan tangan hampa. Dia melayani dengan memberikan korban, yaitu nyawanya sendiri bagi keselamatan jiwa-jiwa. Bagi menebus dosa setiap kita yang percaya. Amin. Jadi ada korban yang diberikan. Nah, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, inilah prinsip dasar kita melayani. Bukan hanya kita melayani karena kita mengasihi, kita juga melayani dengan memberikan korban. Praise the Lord. Kita rela berkorban. Ya, memberikan apa yang diperlukan sehingga ada sesuatu yang kita lepaskan. Apakah mungkin itu, saudara, pada waktu kita melayani, kita memberikan waktu kita memberikan tenaga kita, materi, pemikiran, lain hak-hak kita kesampingkan kepentingan kita demi kepentingan orang lain. Itu adalah korban. Haleluya, Yesus melayani dengan memberikan korban. Dan saya bersyukur, saudara, setiap kita tahu bahwa dalam pandemi ini berubah dari yang tadinya on-site lalu kembali
ke online gitu ya, balik ke modul online. Dan saya bersyukur bahwa kita bisa melihat teman-teman yang sungguh bisa melayani kita sehingga semuanya ini bisa berjalan. Saudara bisa melihat tayangan ibadah ini di YouTube karena semua ada di belakang layar, ada orang-orang yang mau melayani, mau memberikan korban-korbannya, mungkin waktunya dan segala sesuatu sehingga kita semua bisa terlayani. Maka itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, melayani memerlukan pengorbanan. Ada hal-hal yang kita harus korbankan, kita berikan demi orang yang kita layani. Yesus melayani dengan memberikan tebusan, yaitu dirinya sendiri bagi penebusan dosa manusia. Yang ketiga saudara, melayani, ini luar biasa penting ya, tanpa mengharapkan balasan. Yesus melayani tanpa mengharapkan balasan. Jadi bukan hanya dia memberikan kasihnya, Tuhan Yesus memberikan korban, tapi dia juga tidak mengharapkan balasan dari orang yang dilayaninya. Kalau kita buka dalam Roma 5 ayat ke-8, satu ayat yang sangat menarik dikatakan begini. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Kapan saudara Yesus melayani? Ketika kita masih berdosa. Jadi artinya Yesus melayani tanpa mengharapkan balasan ketika bukan orang sudah benar, ketika orang sudah mengikut dia, bahkan ketika mereka masih berdosa, Yesus melayani mereka. Saudara ini kasih Tuhan, kalau bicara tentang melayani tanpa mengharapkan balasan, mungkin kita sering mendengar orang-orang banyak yang kecewa di dalam pelayanan. Dalam 20 tahun lebih melayani Tuhan, saya sering mendengar orang-orang yang kecewa dalam pelayanan. Pelayanannya, dia katakan, kenapa saya sudah berikan ini, saya sudah berikan itu, saya sudah lakukan ini, saya sudah lakukan itu. Kenapa saya kok nggak merasa dihargai, saya nggak diakui. Saya dapat apa dari pelayanan ini dan lain sebagainya. Sudah banyak orang yang akhirnya merasa kecewa di dalam pelayanan dan mereka berhenti untuk melayani. Karena ada harapan di dalam diri mereka yang tidak terpenuhi dalam waktu mereka melayani. Tetapi cara Yesus melayani, dia melayani tanpa mengharapkan balasan. Kalau kita ingin berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, ya, kita juga perlu menerapkan prinsip yang sama. Kita perlengkapi pikiran kita dengan pikiran yang sama seperti Yesus. Kalau kita melayani tanpa mengharapkan balasan. Karena dengan cara ini, kalau saudara buka, bahkan ya Tuhan Yesus kalau dia melayani Lukas 6 ayat 35. Ini lebih ekstrim lagi, bukan tanpa mengharapkan balasan saja. Dia katakan kasihilah musuhmu. Nah, dikatakan begitu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Pinjamkan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab Tuhan baik. Perhatikan dengan ini, dengan baik. Tuhan, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Yesus bukan hanya dia melayani ketika kita masih berdosa. Dia katakan kasihilah musuhmu, layanilah musuhmu. Berbuat baik kepada mereka. Can you imagine this? Berbuat baik, pinjamkan tanpa mengharapkan balasan. Bahkan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan kepada orang-orang yang jahat, kasihilah mereka. Layanilah mereka. Saudara, kita melayani, artinya Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita apa sih?
Tuhan Yesus sedang mengajarkan kita melayani tanpa mengharapkan balasan, bahkan tanpa membedakan orang. Banyak orang yang melayani dengan memilih orang. Mungkin di luar sana ada orang yang melayani, dia lihat-lihat dulu orangnya. Kalau kira-kiranya orang itu bisa mengakui pelayanannya, maka dia melayani, begitu ya. Atau memberikan timbal balik dari pelayanannya, maka dia berikan pelayanan. Tetapi Yesus mengajarkan sesuatu yang luar biasa atas setiap kita. Kalau kita melayani, kita nggak mengharapkan penghargaan, kita nggak mengharapkan pengakuan. Dan tahukah saudara, dengan tidak mengharapkan balasan, kalau kita melayani tanpa mengharapkan balasan, inilah kunci bisa terhindar dari apa? Kekecewaan. Hanya orang, saya tulis ini, hanya orang yang mau melayani tanpa mengharapkan balasan yang akan melayani tanpa membedakan orang. Mari kita baca yuk sama-sama 2-3. Hanya orang yang mau melayani tanpa mengharapkan balasan yang akan melayani tanpa beda-bedakan orang, tanpa membedakan orang. Yesus dalam pelayanannya dia nggak mengharapkan balasan dari orang yang dia layani. Mereka masih berdosa, Tuhan Yesus melayani mereka. Bahkan kepada musuh-musuh dan kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, Tuhan Yesus yang jahat sekalipun Tuhan Yesus melayani mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah satu prinsip yang penting. Seringkali dalam pelayanan, kalau saya bicara apa yang terjadi dalam kehidupan saya, seringkali saya dibawa untuk melayani Tuhan kepada orang-orang, oleh Tuhan kepada orang-orang yang dalam hati kecil saya nggak mau melayani. Kalau saudara tanya, mau nggak melayani dia gitu ya. Dulu saya pernah punya pengalaman, ada seorang yang berulang kali ya datang ke rumah dengan segala macam ceritanya, lalu saya tertipu saudara, sekali, 2 kali, 3 kali, saya lupa berapa kali. Dibohongi terus. Ya, dibohongi terus, sekali dibohongi, 2 kali dibohongi, 3 kali dibohongi. Wah, ini manusianya jadi juga saudara, saya merasa kok sampai sepertinya, kok udah baik, bukannya dibalas dengan kebaikan, malah dia balas dengan hal-hal yang gak baik. Sampai satu hari saya ingat, kalau gak salah kebaktian sore di Jalan Aceh sana, saya sedang kebaktian, ini penuh ya orang semua, pada waktu itu masih jemaat yang saya ikut komsel, statusnya pada waktu itu, dan kita semua kumpul ya. Pada waktu kumpul semua, ya biasa seperti biasa, naikkan pujian dalam penyembahan, begitu. Dan saya merasa Roh Kudus bicara kepada saya tentang melayani. Maukah engkau melayani orang yang gak baik sama kamu? Mata saya tertutup dan tangan saya terangkat. Saya ada conversation with God. I have a conversation with the Lord through Holy Spirit. Roh Kudus berbicara kepada saya dan saya sedang berbincang-bincang. Sudah pernah ngalami itu? Yang pernah katakan amin? Saya sedang angkat tangan, mata tertutup, tiba-tiba Roh Kudus bicara. Kalau melayani orang, mau nggak engkau melayani orang yang kamu nggak mau layani, orang yang nggak baik sama kamu? Saudara, pada waktu itu saya bilang, ya Tuhan aku mau. Nangis saudara, aku mau Tuhan, aku mau. Saya lupa lagunya apa, cocok rasanya lagunya dengan dengan pembicaraan saya dengan Tuhan pada waktu itu. Dalam hati saya, tiba-tiba setelah mata terbuka saudara, setelah sadar gitu ya, setelah mata terbuka, orang yang menipu saya berkali-kali ada di depan saya. Nah itu orangnya. Ada di depan saya sebelah kiri. Dan saya lihat dia, jujur saya kaget luar biasa. Aduh, ada di sini orangnya. Pada waktu dia ada di situ. Tapi karena saya sudah ambil komitmen, Tuhan saya mau melayani seperti engkau melayani. Kalau saya melayani, bahkan orang-orang yang gak baik sama saya pun sama seperti Yesus melayani. Saya mau melakukannya. Oleh kekuatan Tuhan.
Dan saudara, singkat cerita, habis kebaktian, saya samperin orangnya, saya datangi orangnya dan saya bincang-bincang sama dia. Dia sudah bisa bayangkan nggak sih, pada waktu saya tepuk dia di pundak, dia ngalami apa saudara? Dia juga shock. Dia shock lihat saya shock lihat dia, dua-duanya shock. Singkat cerita, kami pulang satu mobil bersama dan saya anterin ke rumahnya di dekat sana tuh ya, di tengah kota dekat Jamika sana. Ada Sudirman. Well, maukah saudara melayani tanpa mengharapkan balasan? Bagi saudara yang pernah kecewa dalam pelayanan, ya, atau melayani orang, mungkin itu siapapun, teman saudara, atau dalam gereja, atau dimanapun, maukah engkau melayani tanpa mengharapkan balasan? Karena kunci resepnya supaya kita bebas dari kekecewaan adalah melayani seperti Yesus melayani. Yesus melayani tanpa mengharapkan balasan, bahkan dia nggak membeda-bedakan orang. Praise the Lord. Nah, yang keempat saudara, prinsip Tuhan Yesus melayani adalah ini. Yesus melayani, ya, dia mengharapkan kepada Bapa. Saya tulis ini, melayani dengan mengharapkan Tuhan. Ya, kalau kita melayani, layanilah dengan harapan kita, menaruh harapan kita kepada Tuhan saja. Nah, kalau kita memperhatikan kehidupan Tuhan Yesus pada waktu dia melayani, dia nggak mencari hormat dari manusia. Ya itu ya. Ya, Tuhan Yesus nggak mencari hormat dari manusia, nggak mencari pujian dari mereka, nggak mencari penghargaan dari mereka. Dan Yesus mengambil rupa bahkan seorang hamba, merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, akibat itu lihat Filipi 2 ayat 9. Ini promosi yang Bapa berikan kepada dia. Yuk sama-sama kita baca. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Yesus. Dia itu Yesus ya. Meninggikan Yesus dan mengaruniakan kepadanya nama di atas apa? Segala nama. Nah, kalau Yesus melayani dengan cara ini, dia hanya berharap kepada penghargaan, kepada pengakuan, ya, dari Bapa sendiri, bukan dari orang. Demikianlah juga kita. Kalau kita melayani orang, ya, melayani jiwa-jiwa, layanilah tanpa mengharapkan balasan, amin. Layanilah dengan pengorbanan, amin. Layanilah dengan dari kasih yang timbul dalam hatimu, yes. Tapi juga ini layanilah orang lain dengan menaruh juga harapanmu hanya kepada Tuhan. Taruh harapan saudara hanya kepada Tuhan. Pengakuan, penghargaan, promosi kita taruh semuanya ini pada Tuhan, bukan pada orang. Karena kalau pada orang kita bisa dikecewakan. Karena Mazmur 75 ayat ke-6 dikatakan, sebab bukan dari timur atau dari mana? Barat. Bukan dari padang gurun datangnya peninggian atau promosi itu. Datangnya bukan dari sana sini, saudara. Datangnya ayat ke-7 dari sini, dari Allah. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Praise the Lord. Jadi kalau kita melayani dengan berharap hanya kepada Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kita melayani nggak tergantung dari respon orang kepada kita. Apakah orang itu tersenyum pada waktu kita melayani? Apakah orang itu memberikan balasan atau tidak? Apakah orang itu berbuat baik atau tidak terhadap pelayanan saudara? It does not matter. Gak masalah. Kenapa? Karena kita melayani tidak tergantung dari respon orang sama kita. Melayani dengan benar, kita hanya menaruh harapan kita kepada Tuhan. Ini kunci mendapatkan promosi dari Tuhan. Haleluya. Yuk, Lukas 14 kita buka
ayat 11 kita baca. 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Siapa yang mau ditinggikan oleh Tuhan? Puji Tuhan. Yuk kita belajar rendah hati. Kita belajar rendahkan diri kita di hadapan Dia. Kalau kita melayani bukan mengharapkan penghargaan, pengakuan dari orang. Tapi kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Dan percayalah penghargaan Tuhan jauh lebih dahsyat. Penghargaan Tuhan jauh lebih dahsyat dari penghargaan orang. Tuhan tahu caranya bagaimana Dia memberkati anak-anaknya dan mempromosikan mereka. Praise the Lord. Haleluya. Saya kalau bicara tentang pelayanan, saudara, banyak hal yang saya bisa cerita. Tapi saya percaya banyak di antara kita pun yang punya banyak cerita tentang kekecewaan ya. Pernah merasakan diresponi nggak baik, ditolak dan nggak diterima, bahkan difitnah dan lain sebagainya. Dalam pelayanan dulu, pada waktu mulai pelayanan, saudara, banyak kekecewaan yang saya alami, banyak sekali. Hari pertama melayani, ya saya sudah dikecewakan oleh seorang pendeta pada waktu itu. Pembantu sudah mulai ada hal-hal yang bully saya, saudara. Ya saya ingat sekali pertama kali jadi usher, masuk dalam pelayanan, saya berharap hal-hal yang indah gitu ya. Pas lagi di sana pada waktu jam kebaktian mau selesai, lalu jam kebaktian kedua itu waktunya istirahat. Ya setelah melayani jadi usher, kita waktunya biasa istirahat ke kantin. Ya. Pada waktu itu saya masih ingat jelas sekali apa yang terjadi. Tapi dia panggil saya, sini. Chan, sini. Wah, saya kaget dipanggil. Ya Pak. Ya saya menundukkan diri aja. Ya Pak. Itu, kamu lihat tuh sana ya. Itu semua ya. Sampah-sampah kamu. Coba kamu ambil semua. Oh, oke. Saya pikir teman-teman saya sudah pada pergi semua. Sudah pergi makan di kantin. Dan karena waktunya istirahat, sebentar lagi kebaktian kedua. Dan kebaktian kedua ada ribuan orang yang datang. Dan wow. Dan saya belajar taat. Saya bilang, wah dahsyat. Tapi gak apa-apa saudara, saya sukacita. Saya kumpulkan semua. Tapi saya juga bingung. Ini bakalan setiap minggu apa seperti ini atau gimana? Enggak masalah ya. Itu hari pertama saudara. Beberapa waktu kemudian sudah ada yang lain. Ada yang datang ketemu saya di luar. Datang dengan segala macam ceritanya. Lalu dia katakan, oh ginilah, begitulah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya jatuh dalam penipuan saudara. Dia menipu saya. Ya, dia menipu saya dengan selembar kertas. Dan saya pikir dia adalah senior. Saya lupa dia udah koordinator atau pendeta. Dan saya juga memberikan karena saya percaya. Akhirnya menipu saudara. Ya jatuh juga. Ya sakit juga. Saya bilang kok bisa sampai seperti ini. Kalau jujur kalau mau dikatakan berapa kali mau berhenti pelayanan gak terhitung saudara. Rasanya terlalu sering dikecewakan. Kalau bicara kekecewaan dalam pelayanan. Tapi saya belajar Tuhan Roh Kudus ajarkan saya. Kalau melayani harapkan kepada Tuhan. Kalau melayani jangan mengharapkan balasan dari orang. Karena orang dapat mengecewakan. Dengan segala macam alasan mereka. Sudah ingat tentang Raja Daud? Daud sebelum dia jadi raja. Bagaimana dia melayani? Siapa? Melayani Raja Saul. Dia melayani Raja Saul. Ya. Tapi kita tahu Raja Saul adalah seorang yang luar biasa jahatnya. Insecure person, seorang yang gak aman dalam dirinya. Dan dia mengejar untuk membunuh Daud berkali-kali. Saudara, Saul adalah bukan pemimpin yang baik bagi Daud. Ya. Tapi Daud pada waktu dia bertemu dengan Saul ada satu perkataan yang luar biasa cara Daud. Kenapa dia tetap bisa respect? Kenapa tetap dia bisa menghormati Raja Saul? Padahal Raja Saul ini adalah seseorang yang berbuat jahat kepada Daud.
1 Samuel 24 ayat ke-15 dikatakan demikian. Ini kata Daud. Setelah Tuhan melepaskan dia dari cengkraman Saul. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim. Dia berharap kepada Tuhan, saudara, Daud. Yang memutuskan antara aku dengan engkau. Dia kiranya memperhatikan. Jadi Daud minta biar aja Tuhan yang memperhatikan. Memperjuangkan. 2. Bukan hanya memperhatikan, perjuangkan. Memberi keadilan. Dan melepaskan Daud daripada tangan Saul. Saudara, Daud kenapa dia bisa melayani orang yang sedemikian jahat terhadap dia, tetap respect. Karena dia menaruh harapannya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka itu kalau kita melayani jiwa-jiwa, kalau kita melayani orang lain, taruhlah harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Maka engkau akan jauh daripada kekecewaan. Amin. Praise the Lord. Dan yang terakhir, saudara, prinsip bagaimana Yesus melayani, dikatakan begini. Saya tulis, melayani menghasilkan apa? Banyak pelayan. Saudaraku, kita tahu bahwa Yesus pernah katakan demikian. Itu Yohanes 12 ayat 24. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, sama-sama dengan suara yang keras, 2, 3 dimanapun saudara berada, ia akan menghasilkan banyak buah. Dan Tuhan Yesus sedang berbicara tentang dirinya. Bahwa dia mati, dan kematian dia bagi penembusan banyak jiwa-jiwa dunia ini. Dia mati untuk dosa dalam dunia ini, untuk setiap orang dalam dunia ini. Dan kematiannya memunculkan banyak-banyak buah jiwa-jiwa. Banyak orang-orang yang diselamatkan. Dan bukan hanya banyak orang yang diselamatkan, banyak di antara orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang telah kemudian menjadi murid Yesus. Dan kemudian mereka juga menjadi pelayan-pelayan. Sama seperti Tuhan Yesus. Mula-mula beberapa rasul, ya, kemudian ada 120 orang murid Yesus. Dan kemudian para hamba-hamba Tuhan yang saat ini sudah sekian banyak di seluruh dunia. Apa yang Yesus kerjakan, kematiannya, pelayanannya, telah menumbuhkan buah-buah pelayan-pelayan Tuhan yang lain di seluruh dunia hari ini. Saudara adalah salah satunya mungkin, dan saya juga adalah salah satunya. Ini semua karena apa yang Tuhan Yesus telah kerjakan 2000 tahun yang lalu. Nah, saya mau berbicara hal ini, saudara. Tahukah saudara, kalau engkau melayani, saudara bukan melayani hanya jiwa-jiwa saja. Engkau enggak hanya melayani orang lain. Saudara melayani, pada waktu engkau melayani, seperti Yesus melayani, saudara sedang memberikan inspirasi bagi orang lain untuk juga melayani. Seorang teman yang melayani dengan baik, dengan menjadi teladan dalam pelayanannya, akan memberikan inspirasi bagi orang lain, teman-temannya, untuk juga melayani. Apalagi kalau saudara seorang yang sibuk, seorang muda, bahkan mungkin seorang yang tenar, tapi engkau kasihkan waktu untuk Tuhan untuk bisa melayani orang lain. Praise the Lord. Kalau itu kita lakukan, saudara, itu jadi inspirasi untuk orang lain juga melakukan yang sama. Pelayananmu dapat menghasilkan pelayan-pelayan yang lain. Kalau saudara seorang orang tua yang melayani dengan baik, dengar baik, engkau melayani, pelayananmu akan menjadi inspirasi bagi anak-anakmu
supaya suatu saat kelak juga mereka melayani Tuhan. Praise the Lord. Dan setiap orang-orang, saya bersyukur sekali. Saya tulis ini satu ayat dulu saudara. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan. Saudara, jadilah pengikutku, kata Paulus, sama seperti aku juga jadi pengikut Kristus. Artinya pelayanan Paulus telah menghasilkan banyak pengikut-pengikut, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Dan saya sangat bersyukur sekali lagi, pandemi sudah setahun saudara. Dari tadi kita datang ke hall, lalu tiba-tiba kita harus online. Dan puji Tuhan banyak orang-orang yang teman-teman kita yang masih bisa melayani. Saya tahu banyak juga yang gak bisa melayani karena satu atau lain hal yang kita bisa juga mengerti. Tapi ada teman-teman yang saya tahu setiap minggu datang untuk memberikan korbannya, untuk memberikan pelayanannya. And sometimes I see that. Sudah bisa melihat saya seperti ini saat ini. Di belakang saya, di depan saya nih, di atas, di belakang, begitu banyak orang yang melayani. Sehingga apa yang saudara lihat, bagaimana saudara bisa terlayani hari ini, karena ada orang-orang yang mau sacrifice, mau memberikan yang terbaik, mau menjadi inspirasi. Dan saya bersyukur pelayanan teman-teman semua, ada Kokis, ada Edi, ada semua di sini teman-teman. Ya, Eva juga, semua telah menjadi berkat dan menjadi inspirasi bagi setiap orang yang lain juga mau melayani. Maukah saudara melayani seperti Yesus melayani? Yesus adalah seorang yang melayani dan memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Mari kita lihat rekapannya, ada 5. Melayani karena mengasihi. Melayani memerlukan pengorbanan. Melayani tanpa mengharapkan balasan. Mari kita melayani dengan mengharapkan Tuhan. Praise the Lord. Dan mari kita melayani karena pelayananmu akan menghasilkan apa saudara? Banyak pelayan-pelayan. Saya berdoa supaya saudara punya panggilan hidup sebagai pelayan. Sama seperti Yesus datang bukan untuk dilayani, tetapi Yesus datang untuk melayani. Maka itu kalau kita hidup hari ini, kalau Yesus datang sebagai pelayan, engkau pun dipanggil Tuhan sebagai orang yang melayani. Panggilan hidupmu adalah untuk melayani. Kalau saudara sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan Yesus, siapa yang menjadi murid Tuhan Yesus? Lambaikan tangan di mana saudara berada. Maka panggilan hidupmu gak ada lagi, gak ada bukan, hanya satu. Panggilan hidup saudara adalah menjadi pelayan, sama seperti Yesus juga melayani. Dan dengan itu, kalau kita melayani karena kita mengasihi, kalau kita melayani dengan pengorbanan, kalau kita melayani tanpa mengharapkan balasan, melayani dengan berharap hanya pada Tuhan, melayani dengan sepenuh hati akan menghasilkan banyak pelayan-pelayan. Dan saya percaya engkau akan menggenapi panggilan hidup yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Semakin hari engkau menjadi serupa. Pada waktu engkau melayani Tuhan Yesus, melayani jiwa-jiwa, engkau menjadi serupa seperti Dia. Puji Tuhan. Saya berdoa ini firman ini engkau bisa tangkap dengan baik dan sudah bisa renungkan. Dan saya mau bertanya sebelum kita berdoa. Apa tujuan hidupmu? Saudara sedang apa hari-hari ini?
Apakah semenjak saudara menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, panggilan hidupmu adalah menjadi seorang pelayan? What's your purpose? Following Christ. What is your purpose? Apa tujuan hidupmu mengikut Yesus? Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh. Yang sudah melayani, puji Tuhan, terus melayani Dia. Jangan-jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Yang belum, mulai layani. Layani keluargamu, layani orang lain, melayani di dalam gereja. Puji Tuhan. Dan saya percaya ini akan membawa kita, setiap saudara, masuk ke dalam tujuan hidup Tuhan yang sempurna dalam hidupmu. Dan saya bersyukur Tuhan berikan kesempatan saya sebagai pelayan Tuhan. Pada waktu saya jadi jemaat awal, langkah pertama kali masuk melayani Tuhan di gereja, it changes my life. It changed my life. Kalau bukan Tuhan yang memimpin saya selama ini, saya nggak akan ada di sini, saudara. Tapi karena kebaikan Tuhan, saya ada di sini dan saya dibawa ke dalam purpose, kepada rancangan Tuhan yang sempurna. Dan saya berdoa ini juga terjadi dalam hidupmu. Pelayananmu bukan menjadi pelayanan yang biasa-biasa. Pelayanan saudara akan membawa hidupmu kepada tujuan Tuhan bagi saudara. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ucapkan syukur untuk firman-Mu. Bawa kami Roh Kudus untuk bisa menjadi pelayan-Mu yang baik. Karena Engkau datang bukan untuk dilayani, Engkau datang untuk melayani. Kami pun ada hari ini. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kami ada untuk melayani Tuhan. Kami ada untuk melayani jiwa-jiwa sama seperti Engkau ya Tuhan. Dan kalau ada di antara teman-teman kami Tuhan yang saat ini mendengarkan firman ini, sudah pernah kecewa di dalam pelayanan. Karena mungkin ada, entahlah karena apa, sudah kecewa. Karena harapanmu gak terpenuhi dalam pelayanan. Kalau saudara itu, maukah engkau melepaskan pengampunan? Maukah engkau melayani mulai hari ini tanpa mengharapkan balasan? Menaruh pengharapanmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kalau saudara itu yang mau mengampuni, taruh tangan kanan saudara di dada. Tuhan, saya mau mengampuni. Ampuni saya. Dan ampuni orang-orang yang melukai hati saya dalam pelayanan. Lepaskan pengampunan dosa. Dalam nama Yesus. Dan mulai ambil tindakan ya. Mari mulai ambil tindakan. Satu langkah iman. Mulai melayani. Saudara bisa melayani dalam gereja, dalam organisasi, dimanapun saudara Tuhan menempatkan kau, melayani. Itu panggilan hidupmu. Dan saya percaya hidupmu tidak menjadi sama lagi. Bagi saudara yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berikan undangan ini kepada saudara. Bagi saudara yang mau, yuk sama-sama doa ini bersama dengan saya. Tuhan Yesus, saya adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Saya percaya Engkau telah mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Dan saat ini aku percaya penebusan-Mu di kayu salib. Masuklah dalam hidupku. Saya mengundang Roh Kudus masuk dalam kehidupanku saat ini. Demi nama Tuhan Yesus, aku adalah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu. Sesungguhnya yang baru telah tiba. Dalam nama Yesus, pakailah hidup saya Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yuk angkat kedua tangan kita. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Dalam keadaan apapun, dimanapun saudara berada, Roh Kudus akan terus mengingatkan. Layani jiwa-jiwa, layani Tuhan. Dan kekuatannya akan mengalir dalam hidupmu. Sehingga setiap pelayananmu akan menghasilkan buah-buah yang baik. Akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kerajaan sorga.
mulai hari ini sampai Maranatha, Kau adalah pelayan Tuhan. Bukan sampai selama-lamanya kita melayani Dia, Raja di atas segala raja, yang telah menerima berkat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, praise the Lord. Saya berharap dan berdoa supaya setiap kita diberkati Tuhan dan mengambil langkah untuk menjadi pelayan Tuhan, baik di gereja atau dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Yuk, jangan tunda, ambil langkah melayani. Praise God. Dan sebentar setelah ini saudara bisa menyaksikan ada informasi-informasi penting yang sudah perlu simak setelah ini, ya. Dan jangan lupa nanti pengumuman sedikit aja bahwa kita akan kembali onsite, ya, dan online. Jadi onsite dan kembali online bersamaan, ya, untuk perayaan Paskah. Puji Tuhan, ya, Paskah tanggal 4 April di tempat ini di IPC Hall dan juga online berjalan bersama-sama. Saya berharap ini menjadi satu celebration yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Oke, God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat ICC. Saya berharap saudara-saudara dalam penyataan Tuhan. Kami sekeluarga akan menyampaikan beberapa event ke depan di gereja ICC. Kami mengundang saudara sekalian untuk bergabung dalam devotion Jumat tanggal 26 Maret jam 8 malam melalui YouTube ICC ataupun live Instagram. Catat tanggalnya dan ajak keluarga dan teman-teman ya. Hadiri juga ibadah Jumat Agung dengan tema Priceless melalui YouTube channel pada tanggal 2 April mulai jam 6 pagi. Dan ada informasi penting buat kita semua. Ibadah Paskah akan dilaksanakan onsite dan juga live streaming dengan tema A New Life dimulai pada jam 8 pagi 4 April 2021 dengan protokol maksimal onsite. Onsite dan live streaming akan dimulai Minggu Paskah tanggal 4 April 2021 dan seterusnya. Om, tante, kakak-kakak, join iClick like my mom and dad so we can pray for each other. Mari bergabung di dalam komunitas yang sehat, bersekutu, mendukung, mendoakan di dalam iClick. Info iClick dapat didapatkan melalui hotline ICC. Demikian informasi dari kami. God bless you.